Aku juga pengen nanya, kalau misalnya seorang pilot itu lagi nerbangin pesawatnya, kita kan suka ke sebuah negara yang perbedaan waktunya Iya. ada bisa beda 1 hari. Kan berarti kita benar-benar ada di atas yang bisa melihat tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap. Gimana sih? Itu body clock kita harus siap ketika kita harus terbang ke Oh itu istilahnya body clock. body clock ya. Kita west to east. Biasanya kan kalau misalnya penumpang biar sama ditutupin dulu supaya badan kita nggak kaget biasanya. Cuma kalau pilotnya kan biasanya kita ngelihat tuh yang ada di depan. Waduh. Tapi ya itu yang harus kita hadapi. Oh keren, iya. Kita harus atur restnya. Masing-masing punya cara mengatur sendiri. Kalau saya mengatur waktu tidur saya supaya ketika saya sampai di sana saya tahu kapan saya harus tidur, terus mendarat kapan lagi. Pas berangkat saya harus sudah fit lagi. Dan ketika pulang saya udah nggak kena itu jet. Jet lag lagi. Tapi kalau misalnya perjalanan kayak kata Indri tadi 12 jam gitu-gitu, ada waktu tidur untuk pilot nggak di dalam pesawat? Nah itu biasanya kalau 12 jam itu nggak cuman berdua pilotnya. Oh banyak ya? Kalau pilot itu 17 berdua. gitu. Itu Banyak ada- kan? Pilot Nah, iya, kamu banyak jadi kan? berapa orang? Ini penumpang kayak gini mah gua turunin dari atas. Saya cuma nanya. Berapa orang biasanya? Kalau untuk 9 jam maksimum flight time ya. Hah? Waktu penerbangannya sendiri maksimum 1 hari 9 jam itu bisa pakai 2 pilot. Kalau pramugari ada bedanya juga nggak teh? Kalau pramugari ada sip-sipannya juga? Hampir sama sih kalau pramugari juga berat. Oh ada, Tapi kayaknya kalau ngeliat pramugari kan mondar mandir siapa? oh nggak capek-capek. Maksudnya gini, kita baru bangun udah sarapan, kita tidur lagi sarapan mulu. Gitu. Lu salah, lu kemarin bukan pesawat, lu di warteg. Tapi kita harus hargai loh ketika Iya ketika dong. kita naik pesawat itu benar-benar kita tuh istilahnya menitipkan jiwa kita kepada yang membawa pesawat itu kan. Karena kan aduh gak bisa apa-apa ketika terjadi sesuatu di atas kan. Kalau di mobil kita istilahnya kita bisa lompat atau Ya. apa. Kalau itu mau lompat gimana? Tapi itu kan menurut hemat pemikiran kita. Iya, dia so tau juga ya, kalau di mobil bisa loncat, so tau lu. Iya loncat. Loncatnya lagi gitu loncat. Tapi emang kalau misalnya kita lihat, naik pesawat enak segala macam. Sebenarnya yang mengendarai, yang bekerja di dalam pesawat itu ya itu tidak mudah. Makanya ada pelatihannya. Iya. Orang kadang-kadang film aja, gara-gara burung terbang aja itu bisa merusak pesawat. Kan Kan film, bener. itu emang kenyataan. ya kan aku nontonnya di film, jangan pas lagi ada saya. Asli kenyataan Ibu Ya kan, Indri. ya kan makanya di film kan kayak gitu. Maksudnya benar-benar bisa Ya, betul, melihat betul, secara jelasnya. Oke, kalau sebagai pramugari pernah jadi pramugari terus pernah ada pengalaman buruk gak berinteraksi dengan penumpang? Nah, Jangan yang sama aku ya. Jangan yang sama aku Salah ya. satunya adalah mesin Arji. bener. Paling waktu itu pas waktu cuaca buruk aja ya, turbulence itu penumpang kadang ada yang Panik. bandel, ya ada yang enggak, ada yang bandel. Harusnya duduk Mau ke tapi toilet. ya mau ke toilet gitu aja sih paling. Dan harus melakukan dan senyum ya. Iya, nggak boleh Aduh. marah-marah. Tapi mereka berat loh. Aku ngeliatnya ya dalam kondisi cuaca yang buruk kita kan ditenangin sama mereka. Sedangkan mereka harus tenang tuh padahal Tenangin mereka diri pasti sendiri. mikirin keluarganya apa segala macam pasti kan gitu Iya, kan. bener. Gue juga kepikiran gitu. Hal terburuk apa, Cap, yang pernah dialami? Waktu saya tinggal landas dari Surabaya, itu kita ada di thunderstorm mature stage. Ya apa namanya, waktu saya masih co-pilot waktu itu. Itu kapten saya bilang, ayo kita jalan dulu. Saya bilang, jangan dulu, mendingan kita nggak usah dulu. Saya bilang, ini nggak bisa lihat apa-apa. Situasinya seperti apa? Waktu itu cuacanya benar-benar visibility-nya nol. Nol. Benar-benar bukan nol ya, ada kecil lah dikit. Cuman di Surabaya itu ngelihat taxiway yang mau keluar sana nggak kelihatan. Jadi udah benar-benar kenceng banget suara hujannya di sana. Sama anginnya juga berasa pesawatnya goyang. Saking gitu. kencengnya. Saking Terus kencengnya. penumpang dikeluarin? Akhirnya kan saya bilang, Cap, saya nggak berani lah, saya bilang kayak gitu. Akhirnya udahlah, disembak. Udah waktunya, udah boarding, udah komplit, pas mau pushback. Wah, Cap, nggak berani, Cap. Udah saya bilang, tolong deh. Itu pakai feeling-feelingan juga soalnya. Ya kalau petirnya gitu kenceng, terus habis itu anginnya kenceng gitu kan ada kemungkinan besar ada wind shear. Iya. Wind shear tuh angin putar yang cepat. Akhirnya saya bilang, udah Cap, nanti dulu. Udah, setuju dia, disembak. Kan kita cuman monitor radio doang tuh di sana kan, cuman duduk doang ya. Jadi penumpang semua kalau yang naik pesawat jangan, kalau pilotnya lagi tunda penerbangan jangan marah. Kadang-kadang itu demi kebaikan. Iya, betul, betul. Nah akhirnya dengar pesawat sebelah kontak. Ini oh request, pushback, di approve. Ya memang udah naik di atas 500 meter. Ya kita kan nggak tahu situasi di pesawat itu gimana kan ya.
Oh terbang tuh, udah bisa tuh, ayo kita duluan. Nah minta. Ya udah kan saya masih co-pilot. Akhirnya kita masukin, akhirnya kita siap-siap berangkat kan. Ya kita berangkat. Nggak lama dia kontaknya terlambat tapi dia ganti ke approach. Kita udah nggak tahu lagi. Akhirnya kita terbang itu. Pushback, taxi, pas kita mau take off, das di sana. Wah saya udah pas di gas itu di sana saya lihat, waduh ini kencangnya luar biasa anginnya. Terus saya bilang waduh ini gimana nih. Yang pas rotation itu pas kita angkat setirnya, kebetulan saya yang terbang. Saya kaget, itu kaget sekali. Pas saya tarik itu pesawatnya nggak mau naik. Wah dalam hati, wah mati nih Tuhan. Saya bilang hari ini nih waktunya saya, udah gitu loh. Udah saya bilang wah ini mati nih gua nih, hari gua nih, ini terakhir nih gua. Saya udah sekitar berapa, 2000-an jam waktu itu kan. Itu masih di darat kan lagi kenceng-kencengnya Iya mau udah terbang kan? sampai ujung kan. Iya, iya, Itu udah nggak bisa abort, itu udah speednya udah di atas dari speed itu. Ditarik nggak mau kan. Waduh. Downdraft ternyata. Saya tarik terus. Wah dalam hati. Tolong selamatkan saya Tuhan. Udah saya doa. Saya tarik. Naik cuma pendek. 200 feet per menit di sana. Yang saya khawatirkan adalah gini. Ini kalau ada obstacle di depan yang nggak bisa saya lihat ini. Apakah gedung. Ini kan kita kayak kita punya pantat ini rada takut. Kayak mau kena sesuatu gitu loh. Kayak berasa gitu berasanya. Wah itu saya udah berdoa. Naik itu Tuhan. Akhirnya setelah ya nggak lama sih semenit, cuman semenitnya ini, itu semenit ini rasanya udah kayak 1 tahun. Nah, akhirnya untung naik sampai ke atas, ya walaupun akhirnya kita kan memang kalau pesawat itu sekali keluar dari sel itu ya udah. Tapi itu membentuk mental yang luar biasa, itu mengerikan. Dan akhirnya aman terbang. Keluar lah, itu nggak cuman co-pilotnya, kaptennya juga takut, semua juga takut. Penumpangnya juga pramugari pada bilang, kayak penumpangnya pada teriak semua. Dia bilang. Iya. Itu menyeramkan, memang itu salah satu situasi menyeramkan yang pernah saya. Nah ketika wah tapi ya boleh kasih semangat. Benar kata Indri tadi, ketika sedang di dalam proses tersebut atau situasi tersebut, yang dilakukan oleh pramugari kan biasa menenangkan orang kan. Tenang bu, padahal ini laki, anak di rumah semuanya. Kan pasti kan kepikiran keluarga lah. Bener, Teh Widi juga sama kayak gitu. Dulu juga masih berarti. single, paling kepikirannya orang tua. Aduh orang tua Jadi kamu gak mikirin aku pada saat Masih itu? single. Waktu single kan udah pacaran. Ya tapi pacar kan belum tentu nantinya jadi suami dulu ya. Itu bang, yang ditunggu emang elu bang, makanya Teteh nyesel sampai sekarang. Tapi kalau misal kejadiannya sekarang yang dipikirinnya pasti anak-anak juga ya. Suami emang gak ada juga. Yang penting anak-anak. Tapi ini jadi pengalaman juga loh, kayak